Oke, lanjut aja nih ya. Kita ke Kang Solihin. Kang Solihin sudah hadir, Kang Solihin? Bisa dicek dulu. Ke Kang Solihin, kita mau mendengarkan kisah sukses beliau nih ya, mendapatkan Mobilio 150 juta. Halo Kang Solihin. Halo. Hadir Kang? Hadir Kang. Oke, siap. Oke, Kang Solihin nanti akan diwawancari oleh Kang Saidatul Hidayat. Nih, Kang Saidatul Hidayat sudah hadir, Kang. Kang Saidatul Hidayat mana nih? Iya, hadir. Alhamdulillah. Mantap. Oke, silakan Kang Saidatul Hidayat ya, top leader Jambi nih. Bisa wawancarain ke Kang Solihin ya. Pokoknya kupas tuntas aja deh gitu ya. Baik, terima kasih Pak Arif telah membuka pintu kita untuk diskusi malam hari ini. Terima kasih Pak Arif. Siap. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gimana mitra-mitra semua? Apa kabar? Merdeka. Luar biasa. Masya Allah. Merdeka. Semangatnya luar biasa malam hari ini. Alhamdulillah ini Kang Solihin ya, pekerjaannya apa ya sekarang ya Pak Solihin ini, nanti kita tanya ya, nanti semoga menjadi motivasi kita juga nih untuk mengambil ilmunya Kang Solihin. Assalamualaikum Kang Solihin. Waalaikumsalam Kang. Malam sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat. Oh ya, ini mau nanya ini, pekerjaan Kang Solihin ini apa sih sebenarnya itu? Ya Kang. Nah mungkin sebelumnya perkenalkan dulu ya Kang. Ya silakan. Yo, siap. Salam kenal buat teman-teman semua yang malam ini mengikuti Zoom meeting ya, rutin tiap malam Selasa. Nama saya Solihin. Saya berasal dari Jawa Timur dan tinggal di Kabupaten Sumeneb. Mungkin seperti itu dulu Kang perkenalannya Kang. Silakan mau tanya apa Kang? Oke siap. Terus pekerjaan sibukan sehari-harinya apa nih? Pekerjaan sehari-hari kalau saya saat ini Kang, aktivitas saya ya. Kalau dari pagi saya tuh antar jemput orang tua Kang. Jadi pagi antar orang tua ke pasar, sorenya jemput orang tua di pasar. Nah di sela-sela itu siangnya ya saya juga jalanin bisnis ya, termasuk bisnis PTBS ini Kang. Kesibukan saya. Nah. Berarti ya belum ada pekerjaan tapi total di PTBS lah gitu ya. Kalau gitu kan jadi antar jemput orang tua jadi. Iya kan? Alhamdulillah. Okay. Nah ini mau nanya nih. Bisa. Awal bergabungnya Kang Solihin ini di tahun berapa Kang? Saya tuh gabung di bisnis PTBS ini di tahun 2019 Kang. 2019. Di bulan Oktober tanggal 25 ya. Oh gitu. Kalau informasi bisnis ini saya tuh sudah tahu itu di tahun 2018 tahunnya. Cuma baru memutuskan daftar itu di tahun 2019. Mulai dari nol kan? Dari nol kan dari awalnya gitu. Benar, dari nol. Saya tuh memulai bisnis ini tuh di tahun 2019 di bulan Oktober ya, tepatnya tanggal 25. Nah, saat itu setelah saya daftar ke Kang Aldian, nah saya tuh langsung jalanin support system secara online. Jadi sampai sekarang saya tuh dapat mobil ya. Jadi nggak pernah jalanin offline. Jadi fullnya itu full online. Nah, full online-nya itu lebih ke Google ADS, Kang. Oh, Google Ads. Oke. Nah, itu. Dari Google Ads itu sampai sekarang gitu menggunakan Google Ads. Halo, Kang Solihin. Bentar. Halo, masuk. Diulang Pak Hidayat. Jadi gini Kang Solihin, kan awal mulanya Kang Solihin bergabung itu support sistemnya yang dipelajari Google Ads. Nah, dari Google Ads itu apa kelebihan dari Google Ads itu? Nah, kalau kelebihan di Google Ads, nah kita itu nggak perlu mencari orang ya untuk di prospek.
Jadi kita malah didatengin Camit. Nah, Camit itu masuk ke WhatsApp kita. Nah, cuma kitanya ini harus ada biaya yang kita keluarkan untuk iklan. Jadi kalau kita pakai Google itu kan kita bayar ke Google ya. Dalam artian ya kita nyuruh Google, ini saya punya website ya. Datangkan pengunjung ke website saya gitu. Nah, kalau misalkan ada orang yang mengunjungi website saya, jadi dia baca penawarannya ya lalu masuk ke WhatsApp. Nah, memang sih kita harus bayar ya Kang. Tapi kalau menurut saya sih worth it ya. Karena memang kita nggak offline ya, nggak nyari-nyari orang ya. Tapi sih sebenarnya balik lagi ke kita nyamannya di mana. Kalau misalkan kita nyaman di offline ya silahkan offline, nggak apa-apa. Kalau misalkan kayak saya ini kan orangnya agak pemalu ya, untuk nawarin itu agak canggung saya. Jadi saya mau nggak mau ya harus online gitu ya. Salah satunya yang saya pakai Google ADS seperti itu. Nah, itu berapa biayanya untuk Google ADS itu per hari berapa gitu untuk mengeluarkan biayanya itu? Dia berdasarkan per klik ya? Per klik itu satu. Itu berarti kan kalau per klik berarti kan ada biayanya. Nah, biayanya Pak Solihin budgetnya berapa dianggarkan untuk Google Ads? Kalau awal-awal saya tuh menganggarkan itu 1 bulan itu kisaran 500.000 dulu ya. 1 bulan. 1 bulan 500.000. Nah, itu calon mitra yang masuk berapa? Tapi kelihatannya tertarget itu ya? Kelebihannya tertarget atau gimana nih Google ini? Benar-benar kelebihannya itu tertarget. Orang-orang yang masuk itu memang lebih terfilter ya, beda dengan platform lain ya. Kalau platform lain mungkin bisa mendatangkan Camit itu ratusan ya mungkin ya, cuma ya kurang terfilter ya. Memang kita harus lebih banyak mengedukasi si Camit. Nah, kalau misalkan di Google, nah itu kan orang itu nyari ya, jadi memang udah ada kesadaran dari si Camitnya itu kan. Nyari, butuh informasi, lalu ketemu kita. Nah, kalau misalkan kita bisa mengedukasi dengan baik si Camit itu, nah kemungkinan besarnya ya closing. Memang sih nggak sebanyak di platform lain ya. Kalau misalkan TikTok ya kan, di Facebook ya mungkin bisa nyampe ratusan ya. Tapi kalau di Google itu puluhan. Tapi lebih terfilter Camitnya. Itu gitu. Yang saya rasakan. Ya. Berarti mereka itu Camit-Camitnya itu sudah dapat informasi tentang bisnis PTBS, terus dia searching ke Google, berarti dia sudah dapat edukasi oleh orang lain. Berarti lebih tertarget. Nah, terus itu dalam 1 bulan itu berapa Camit yang masuk dari 500.000 tadi? Nah ini kan budget yang saya anggarkan itu kan 500.000 ya. Jadi saya tuh di bulan pertama pakai Google ADS, nah itu nggak ada yang closing, jadi nggak ada closing sama sekali. 1 bulan, jalan 2 bulan, itu hampir nggak closing 1 mitra pun. Nah, tapi karena memang ada database yang udah masuk ya, database itu yang memang saya kelola, nyampe kalau nggak salah itu hampir 2 bulan ya, saya tuh baru closing 1 mitra. 2 bulan baru 1 mitra closing. Ya benar. Berarti perjuangannya lama betul ya, 2 bulan ya. Berarti data yang ada itu belum tentu hari itu closing ya, betul gitu ya Kang Solihin ya? Betul. Jadi sekarang itu saya tanya lagi, Kang Solihin dulu kan main Google Ads. Sekarang apakah masih main Google Ads apa dengan platform lain juga? Coba juga. Nah, kalau untuk sekarang saya tuh juga baru mencoba TikTok ya. Sebenarnya saya sih belajar Kang, belajarnya itu belajar ke mitra saya. Saya tuh punya mitra yang memang tuh dia tuh jago juga di TikTok, dan sampai sekarang tuh kalau nggak salah itu follower di TikToknya itu udah 60.000 kayaknya. Masya Allah. Ya. Siapa itu nama mitranya? Ada nama mitra saya tuh Pak Abdul Rohim, dia tuh orang Kuningan. Orang Kuningan, apa Abdul Rohim? Nah, Pak Abdul Rohim hadir nggak nih hari ini? Ada nggak? Nggak ada ya, oke. Ngajar ke Pak Abdul Rohim nih sebenarnya. Iya. Oke. Nah ini ada lagi nih tambahan dari Kang Algian. Kalau untuk Google Ads itu kan nggak sama dengan platform-platform lain itu kan. Kan harus punya website ya, website domain sendiri gitu loh.
Nah, sekarang itu kan Google Ads itu pertama harus punya website sendiri. Yang kedua sering ditangguhkan. Nah, Kang Solihin menemui nggak yang pertama itu sudah punya website sendiri terus ditangguhkan? Nah, gimana mengatasi? Apa sekarang masih sering juga ditangguhkan oleh Google? Karena Google ini katanya sering jual mahal gitu. Mau dibayar dia tetap nggak mau nerima gitu loh. Apa gitu ya Google ya? Mana Kang Solihin? Benar Kang. Nah kalau untuk awal-awal itu di tahun 2019 sih nggak terlalu ketat. Jadi kita aman, nggak ditangguhkan. Tapi pas masuk di tahun 2020, 2021, nah itu Google semakin ketat. Jadi Google tuh sering ya, bahkan akun saya tuh beberapa kali itu ditangguhkan. Nggak tahu kenapa ya, padahal nggak ada pelanggaran ya. Jadi karena memang kita nggak bisa kita kontrol, ya udah kayak gitu. Jadi pakai email lain lagi sampai bisa gitu. Iya betul. Nah juga harus punya email, betul. Karena Google ini kalau kita bikin untuk mitra kita itu biasanya perangkat kita dibaca juga sama wifi-nya ya. Betul, jadi sehingga kita waktu bikin untuk mitra kita ditangguhkan juga gitu ya. Betul. Jadi sehingga agak sulit juga si Google ini untuk kita beriklan di situ, sehingga dia mungkin udah banyak uang, mungkin Google ini nggak mau terima uang kita mungkin gitu Kang Solihin. Ya gitu ya. Gitu. Ya benar. Iya kan? Jadi dia mau iklan kita sering ditangguhkan, kadang ditolak. Nah itu. Nah akhirnya sekarang lari coba ke TikTok ya sekarang Kang Solihin. Tapi sebelum ke TikTok saya juga main Facebook Ads juga. Facebook Ads ada juga. Ya. Instagram, terakhir TikTok. Berarti setelah Google coba ke Facebook Ads, baru coba ke TikTok. Nah, terakhir TikTok. Nah, semuanya itu punya kelebihan dan kekurangan ya plafon itu ya. Ya gitu Kang Solihin. Kang? Ya lanjut Kang. Ada jaringan, oke. Nah ini lanjut lagi, ini tambahan lagi pertanyaan. Nah Kang Solihin, ini kan punya plafonnya sudah. Nah sudah dapat nih calon mitra. Itu kan perlu di follow up kayak Kang Solihin tadi. Pertama closing selama 2 bulan baru closing 1. Nah itu kan perlu yang namanya follow up. Nah cara follow upnya Kang Solihin itu berapa lama? Apakah selama 2 bulan itu terus follow up ataukah berganti-ganti follow up-nya, hari ini follow up, besok libur, berapa hari gitu, gimana caranya? Kalau versi saya sih kalau camit-camitnya itu baru masuk hampir tiap hari saya follow up. Tapi kalau misalkan udah 1 minggu ya, udah jalan 1 minggu, nah itu rada berkurang. Jadi 3 hari sekali biasanya saya sering follow up, 3 hari sekali ya kan. Tapi biasanya kalau misalkan camitnya itu nggak merespon, tapi sih sebenarnya dia tuh baca informasi kita. Ya asalkan kitanya benar-benar kuat ya. Seberapa kuat kita itu mau mengedukasi si camit ya. Jadi ya walaupun anggaplah yang pertama mungkin dibaca, kedua dibaca ya kan. Tapi lama-kelamaan biasanya sih dari pengalaman saya tuh makin penasaran Pak. Jadi makin penasaran ya akhirnya juga closing juga akhirnya ya, walaupun yang bulan pertama nggak closing, bulan kedua baru bisa closing. Kalau nggak salah motonya Kang Solihin ini sebelum WA kita diblokir belum berhenti kita memprospek follow up calon mitra gitu kan, sampai benar. WA kita diblokir baru berhenti kan gitu kan. Kang Solihin sering ngomong kayak gitu. Sebelum berhenti WA kita diblokir. Nah berarti berapa bulan itu Kang Solihin? Berarti 2 bulan ya follow up terus ya itu, gitu. Apa 1 bulan? Ya. Follow up terus. Nah, sebelum diblokir, follow up terus. Follow up terus sampai diblokir. Masya Allah. Biarpun sampai 6 bulan gitu ya. Masya Allah. Lanjut terus ya, sebelum diblokir follow up terus. Nah database. Nah berikutnya Kang Solihin. Nah ini Kang Solihin kan sudah dapat reward motor, reward mobil, tentu ada amalan. Nah amalannya itu apa yang Solihin jaga gitu loh. Nah kita ini kan nggak mungkin aja kita nggak ada marketing langitnya gitu loh. Nah gimana amalannya itu?
Apa yang harus dilakukan nih biar ada ilmunya nih? Jadi mungkin ini apa sharing aja ya, bukan bermaksud ya ataupun apapun ya. Ya silakan. Dan, jadi kalau bicara amalan yang biasa yang sering saya lakukan, yang pertama itu kan minta kedua orang tua yang jelas, yang pertama. Terus kemudian yang kedua yang biasa saya lakukan, saya tuh ngebenarin sholat yang wajib, terutama kalau misalkan laki-laki itu wajib bagi saya tuh wajib berjamaah di masjid 5 waktu tepat waktu itu ya. Nah yang kedua saya bisa mungkin kita rutinkan yang namanya sholat duha tiap hari. Hari ya. Jadi saya tuh benar-benar ngerasakan gimana itu pertolongan Allah itu ada gitu. Jadi pada saat bisnis saya tuh nggak jalan ya, saya jarang closing ya kan, jarang aktif ya kan. Tapi alhamdulillah sih tiap saya berdoa itu mintanya ke Allah tuh minta closing priority kan. Closing priority, kalau enggak dihadirkan mitra aktif priority di jaringan saya. Tapi alhamdulillah ya karena konsisten mungkin ya, konsisten minta tiap sholat 5 waktu ya. Alhamdulillah ya Allah ijabah juga. Jadi pada saat puasa kemarin Pak, puasa kemarin tuh saya tuh full tahajud tiap malam. Masya Allah. Tiap malam full selama bulan puasa tahajud. Nggak pernah berhenti. Berarti selama puasa tuh 29 hari ya? Iya benar. Masya Allah. Alhamdulillah rutin sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, iya. Tahajudnya ya, tahajudnya. Kalau misalkan kita cuma ngandelin ikhtiar kita ya kan, ya mungkin ya kita itu sama-sama ikhtiar ya kan. Iya. Membedakan diri kita dengan orang lain ya. Ya salah satunya kalau menurut saya sih kita harus lebih rajin di ibadah mungkin ya. Itu salah satunya menurut saya. Jadi kalau sampai sekarang yang saya pegang ya memang kayak gitu, tahajud, duha, sholat tepat waktu, berjamaah di masjid. Nah, Masya Allah. Orang tua juga doanya ya? Alhamdulillah orang tua tiap malam rutin, Pak. Doain Kang Solihin? Iya, alhamdulillah. Masya Allah, doa orang tua. Nemenin saya malam ini. Iya. Masya Allah. Nanti mobilnya tolong dianu ya. Kalau udah ada mobilnya, fisiknya nanti bikin YouTube ya. Siap. Nah itu. Nah ini ada lagi. Sehingga Kang Solihin naik lagi. Ada nggak tipsnya tuh? Tipsnya apa gitu? Supaya trik-triknya kita itu nggak down itu. Kang Solihin kan sudah dapat motor, harusnya semangat gitu loh. Ada nggak tipsnya? Mulai naik lagi itu kan? Gara-gara apa naik lagi itu setelah itu? Gara-gara naik lagi yang ngelihat poin makin bertambah ya. Poin makin nambah ya tiap hari ya. Oh gitu. 2-1 ya kan kayak gitu. Nah cuma kalau bisa sih jangan sampai ya kelamaan kayak saya. Kalau saya itu kan downnya itu lama. Ya walaupun saya tiap bulan tuh rutin aktif ya belanjanya. Tapi kalau bisa sih jangan downnya kelamaan gitu kan. Kalau misalkan tarik kesimpulan nih Kang dari perjalanan saya di bisnis ini Kang, saya tuh terkadang sering ngelihat bisnis lain ya. Walaupun bukan bisnis multi level juga, bisnis lain ya, ada bisnis A, bisnis B ya. Saya kerjakan ya kan. Hingga lupa ke PT BES gitu kan. Maksudnya bisnis akhirnya konvensional. balik lagi ke PT BES. Bisnis konvensional gitu maksudnya. Yang bersifat konvensional bukan multi level marketing gitu. Bisnisnya. Ya. Oh gitu, yang konvensional. Bukan bisnis multi level ya kan? Ya, yang sama seperti BES. Berarti ada konvensional, beda bisnis ya. Berarti punya usaha konvensional ya. Terus bisnis PT BES-nya terlupakan gitu. Tapi bukan sama-sama multi level marketing ya, bukan ya? Karena ketentuannya nggak boleh nih. Kita nggak boleh sama-sama multi level marketing ya kan? Kode etiknya nggak itu. Di PT BES ini nggak itu, nggak boleh. Berarti Kang Solihin ini sibuk di bisnis konvensional ya. Benar Kang. Benar. Gitu ya. Kira-kira target ke depan ini sudah dapat mobil, apakah makin semangat apa makin down lagi nih? Saya nanya ini. Udah dapat motor kan down lagi itu setiap tahun. Nah ini mobil ini gimana nih? Keseriusannya masih down lagi atau semangat lagi? Gimana?
udah dapat mobil ya kan, udah Ah. dapat mobil, motor juga udah dapat ya kan. Insya Allah makin semangat. Makin Saya tuh semangat. Pajero Kang, Pajero target berikutnya Pajero, Insya Allah. Nah, berapa tahun lagi nih? Kan mobil kan 3 tahun nih. Pajero berapa tahun? Nambah berapa tahun lagi? Insya Allah ya, Insya Allah 1 tahun lagi, Bismillah. Insya Allah 1 Bismillah, tahun 1 tahun. Berarti 4 tahun Pajero ya. Ya, benar. Nah, jangan tidur lagi ya setahun ya gara-gara mau jangan tidur lagi. Semangat ya. Iya. Betul ya, konsisten ya. Siap, siap. Konsisten. Nah, berarti Siap, fokuslah di PT Best. Jangan lagi garap-garap yang mengganggu pikiran kita di PT Best. Nah, gitu. Saya aja ini 70% nih di PT Best, ini 30% di ASN ini. Saya tuh dari saking ini ya, kelamaan down itu akhirnya kesalip kan sama Pak Hidayat. Pak Hidayat udah dapat motornya 2, mobilnya lebih cepat ya kan? Heeh. Ya kan? Karena itu pikiran saya tuh 70% tuh di PT Best, 30%-nya di ASN. Jadi banyak di PT Best-nya. Berarti Kang Solihin harus sama mindset-nya seperti saya gitu, difokuskan di Ya PT benar. Best. Apalagi Pak Solihin kan nggak ada pekerjaan yang tetap ya sekarang kan. Ya udah Ya. tinggal difokuskan. Nah, kalau nggak ada enak Kang Solihin. Kang Solihin bisa silaturahmi dengan leader-leader lain kan. Pakai mobilnya sudah ada, belajar lagi. Nah, itu luar biasa. Kalau saya gimana, Kang? Mau keluar izin dulu. Ya kan? ASN, Pak ya. Kang Solihin kan bisa freelance. Mau kemana? Bangun jam berapa? Enak dong. Gitu. Ya, semangat ya. Oke. Siap, janji. siap. Siap ya, janji ya. Ya, oke.